Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa satu ketika ada sekelompok tawanan yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada seorang ibu yang sedang menyusui. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Menurut kalian, tegakah wanita ini mencampakkan anaknya ke dalam neraka? Qulna la wa hiya taqdiru alla an tatruhahu finnar. Para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasul. Sementara ibu ini mampu untuk tidak mencampakkan anaknya ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini terhadap balitanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita tidak bisa menggambarkan betapa sayang dan cinta kita kepada balita kita, kepada balita yang sedang ibu susui, kepada balita yang sedang bapak gendong, bapak asuh, tidak dapat kita bayangkan betapa besar cinta dan sayang itu, maka cinta dan sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya jauh melebihi rasa sayang bahkan seorang ibu kepada balita yang sedang disusuinya. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan tahun ini, menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, insya Allah besok kita mulai berpuasa, maka mari kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Sesungguhnya seluruh anak Adam senantiasa selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat khilaf adalah orang yang selalu bertaubat. Jadi kalau salahnya berkali-kali, maka taubatnya pun harus selalu banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memperbaiki diri. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan tahun ini sebagai wasilah kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kembali memperbaiki diri, untuk kembali kepada fitrah kita selaku manusia, sebagai hamba yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni, tidak ada khilaf yang tidak dapat dihapuskan. Semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa itu, selama bukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena cintanya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang agak panjang sedikit, yang intinya, apabila hambaku datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari. Intinya bahwa jika kita sudah berniat, berazam, lalu kita berusaha untuk kembali kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun sayang kepada kita, kembali kepada kita. Sama seperti kita, anak balita kita, seberapapun besar salah anak itu, seberapapun besar khilafnya, sebagai orang tua, namanya balita, tidak ada bisa marah kita. Tidak bisa marah kita. Kenapa? Itulah tadi sayang kita sama balita kita.
Kalau sayang kita sama balita kita seperti itu, bahkan tidak dapat digambarkan, begitulah sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka marilah di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita kembali menata hati, kita tanamkan azam bersama untuk memperbaiki diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak beristighfar dengan astaghfirullah, bertasbih dengan subhanallah, bertahmid dengan alhamdulillah, takbir dengan Allahu Akbar, tahlil dengan la ilaha illallah. Dan mari di bulan Al-Quran ini, di mana pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, mari kita tidak tinggalkan, tidak kita lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Terlebih saat ini kita sedang dilanda wabah yang telah menewaskan banyak jiwa. Mari kita taati anjuran pemerintah. Kita dahulukan yang wajib, yaitu menjaga keselamatan. Kita tinggalkan dulu sementara yang sunnah, yaitu sholat tarawih di masjid. Karena mendahulukan yang wajib lebih utama, lebih patut daripada mendahulukan yang sunnah. Nah, beragama itu harus dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kita tidak sholat di masjid bukan karena tidak cinta masjid, tapi pada saat ini menjaga kewajiban, yaitu keselamatan jiwa, itu lebih diutamakan daripada mendahulukan perkara yang sunnah, yaitu sholat tarawih berjamaah di masjid. Mari kita tanam sabar dulu, pendam dulu. Pada saatnya nanti ketika wabah sudah selesai, baru kita lagi berbondong-bondong melaksanakan ibadah di masjid, taklim di masjid, sholat di masjid. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita pada tahun ini.